The Platform, sebuah film tahun 2020 yang mengisahkan bentuk penjara di masa depan, yaitu penjara yang berbentuk vertikal. Film ini meraih banyak penghargaan. Apakah film ini sehebat itu? Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen. Oke, balik lagi di sini di channel Teori Production. Lagi-lagi di sini kita akan bahas tentang film di sesi movie teori. Kita di sini bakalan bahas satu film yang judulnya itu The Platform. Jadi The Platform ini belakangan ini banyak banget dibicarain sama orang-orang karena rilis di Netflix, terus ya unik juga sih ceritanya tentang penjara gitu. Jadi film ini tuh berasal dari Spanyol dan kita juga kan udah ke-hype banget sama Spanyol tuh gara-gara La Casa de Papel atau Money Heist ya. Jadi The Platform ini tuh nyeritain tentang satu penjara di masa depan yang bentuknya itu vertikal. Tokoh utamanya itu namanya Goreng. Iya, Goreng. Aneh banget sih sebenarnya namanya Goreng ya, kayak Indonesia gitu. Tapi ya udah lupain aja lah, itu nama salah satu karakternya yang jadi karakter utamanya. Nah, Goreng ini tuh secara sukarela dia masuk ke dalam penjara. Ini juga yang masih jadi pertanyaan, kenapa di sini penjara tuh bentuknya bisa untuk sukarela gitu, sukarelawan. Ternyata dia itu butuh masuk penjara tuh biar dia tuh mendapatkan gelar diploma yang akan berguna ke depannya. Mungkin di masa depan itu peran diploma itu udah sangat dicari sama orang-orang gitu. Dan kalau misalnya lo mau sukses atau apa, mungkin harus ada program diplomanya gitu kan. Jadi penjara vertikal ini tuh lantainya itu ada banyak banget, dan setiap orang tuh bahkan nggak tahu itu tuh ada lantai berapa sampai ke bawah gitu, karena vertikal bentuknya. Dan setiap lantainya itu diisi sama 2 orang. Nah, 2 orang ini tuh emang bakal ngacak tiap sebulan sekali gitu. Jadi si Goreng ini sebagai tokoh utamanya itu bakalan dihadapin sama kondisi dimana kan di sini tuh nggak selamanya satu orang tuh bakal menetap di satu lantai itu. Jadi dia bisa aja pindah ke lantai bawah atau ke lantai atas. Sedangkan makanan yang diberikan oleh pihak pengelola itu cuma dari atas ke bawah. Jadi dari lantai ke 0 ke bawah. Jadi secara otomatis terjadi semacam seleksi alam gitu ya kali ya. Jadi yang di atas itu bakalan makan enak seenak-enaknya, nanti sampai makin bawah makin sengsara kayak gitu. Nah, ini tuh si karakter Goreng itu bakal dihadapin sama kondisi-kondisi yang seperti itu. Di sini tuh bakal dijelasin gimana cara Goreng itu ngadepin semua ini, dari mulai dia pertama kali datang ke situ sampai dia ditempatkan di beberapa tempat dan dihadapkan dengan beberapa partner yang berbeda. Nah, cerita yang dibuat ini sebenarnya agak multitafsir ya. Jadi yang nyerahin semua pesannya itu buat penonton aja gitu. Jadi penonton mau menganggap apa aja ya bebas gitu. Di sini tuh banyak pesan-pesan moral yang sengaja nggak disebutin sama si pembuat filmnya. Jadi biarin penontonnya bisa nyimpulin sendiri dan nemuin sendiri. Ini kayaknya pesan moralnya kayak gitu. Sebenarnya film nyindir banget keadaan kita sebagai manusia ya, mungkin seperti sekarang juga. Gimana kita berada di atas dan bagaimana kita ketika berada di bawah. Apakah kita bakalan, kalau di atas kita bisa berbagi, apakah kalau di bawah kita bakal kebagian. Ada ya juga semacam kritik sosial yang mengenai kekuasaan seorang gitu, yang tidak mau memandang ke bawah itu seperti apa kayak gitu. Untuk latarnya mungkin agak ngebosenin ya, karena ini latarnya cuma satu itu doang gitu, penjara itu doang. Tapi ini tuh udah ngegambarin semuanya menurut aku. Tapi untuk sinematografinya itu di sini gunain beberapa pengulangan shot-shotnya sama, tapi kondisi orangnya itu berbeda. Misalnya di hari ke-1 sama hari kedua shotnya sama, tapi keadaannya lagi berbeda gitu. Dan itu tuh emang bakal ngaruh banget ke penonton gitu kan. Penonton tuh bakal inget, oh kemarin gini, sekarang dia udah gini. Walaupun film ini tuh sebenarnya agak sadis ya, namanya juga fantasi tapi thriller gitu di sini kan. Tapi di sini sadisnya masih dalam batas aman sih, kayak kalau kata aku sih. Gue sih paling suka itu beberapa scene itu yang emang nggak pakai dialog sama sekali. Jadi sengaja pakai musik doang, terus musiknya musik klasik gitu kan, apa gitu. Terus adegannya itu gue sebenarnya nggak nyambung, tapi itu bagus banget ya. Tapi penonton tuh bakalan ngerti, oh ini yang diomongin gitu. Sekarang kita mungkin mau masuk ke spoilernya, jadi aku bakal jelasin beberapa shot gitulah atau tafsir aku tentang si film ini. Jadi kalau kalian belum nonton dulu, atau mau mungkin langsung ke kesimpulannya bisa langsung ke menit yang di sini. Filmnya ini dibuka dengan sangat meyakinkan, di mana ini ada kalimat pembuka yang keren banget gitu kan, di shot yang gelap tentang posisi manusia dalam kehidupan gitu. Ada di
atas terus di bawah gitu. Aku lupa lagi kalimatnya atau apa, udah agak lama nontonnya sih. Penjara ini tuh ngegambarin setiap manusia yang punya sifatnya masing-masing yang ternyata gila banget gitu si sifat orang itu kan. Yang pertama itu karakter Goreng itu ketemu sama Trimagazi. Aneh juga sih ini nama Trimagazi gitu ya, sama kayak Indonesia juga ya. Terus dia tiba-tiba pindah lantai lagi ke yang lebih bawah lagi, terus ngerasain gimana lapar tuh sampai temen satu selnya pun bisa jadi korbannya kayak gitu. Ini jijik sih sebenarnya, sampai ngorbanin daging manusia gitu kan. Tapi gimana lagi gitu, keadaannya di situ emang kayak gitu. Nah, makanan yang di atas tuh sebenarnya bisa cukup sampai ke bawah, karena kalau kalian lihat di scene si Gorengnya yang waktu di interview, jadi di interview itu ditanyain makanan kesukaannya apa dan makanan kesukaannya apa itu bakal ada di meja hidangan yang turun dari atas ke bawah. Tapi karena sikap manusia yang merasa gak cukup mungkin ya, jadi makanan orang juga diembat sama manusia yang di atas tuh. Jadi yang di bawah sebenarnya kan dia udah punya bagian tuh, tapi gak bisa dimakan sama dia karena udah habis sama yang di atas. Karena yang di atas ini lebih, istilahnya gimana orang aja gitu, kalau gue bisa kenyang gitu kan, ngapain mikirin yang di bawah. Padahal dia nggak akan tahu, mungkin besok dia ada di bawah juga dan bakal ngerasain hal yang sama. Terus di sini juga kan di akhirnya si Goreng itu dia mau ngelakuin keadilan itu buat semuanya. Gimana caranya sampai ke bawah itu bisa makan. Dia juga tahu sebenarnya si misteri si penjara ini tuh maksudnya apa gitu, nempatin orang-orang dengan posisi yang seperti ini gitu. Tapi ternyata si Goreng ini bakalan dihadapkan sama manusia-manusia yang tidak adil ya gitu. Karena ternyata susah sekali yang ngajak manusia untuk adil di situ. Dan itu tuh jadi PR tersendiri bagi Goreng dan temannya yang ditemuin di terakhir itu di lantai 7. Nah mungkin kita bisa bahas ini di fakta-fakta lainnya, mungkin di video yang lainnya, mungkin akan panjang. Oke, so di film ini banyak banget peringatan atau pesan yang diambil sih sebenarnya. Kita lebih sadar aja ketika kita di atas itu, gimana harus sadar juga kita hidup ini gak ada yang tahu kalau di bawah kita tuh ada berapa orang yang ada di bawah kita gitu. Dan kita yang di atas masih seraka-seraka aja. Jadi ketika kita di bawah, kita bakalan ngerasain, wah ternyata kayak gini gitu. Nah, jangan sampai udah harus ngerasain dulu gitu kan. Tapi ketika di atas ya harus bisa mulai berbagi gitu sampai di bawah. Ini keren banget sih meaningnya sebenarnya, walaupun gak diliatin gitu ya, bukan cerita tentang drama, bukan cerita tentang apa, tapi ini bagus banget karena ngasihnya dengan penggambaran yang lain kayak gitu. Terus di sini juga banyak sih kritik sosial dan politik juga sih di sini. Orang yang ngatur di atas tuh nggak mau tahu apa yang ada di bawah kayak gitu. Dan mungkin ya bodo amat itu yang di bawah terjadi kayak gimana juga, yang penting di atas itu selalu perfect. Itu sih yang sampai di film ini gitu kan. Oke, gitu aja sih sebenarnya singkatnya ya dari video ini. Oke, skor yang mungkin bakalan aku kasih sih buat film ini itu 8,5. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh lebih dijelasin lagi di endingnya. Meskipun emang pengen bikin penonton bertanya-tanya, tapi sebenarnya bertanya-tanyanya sangat bertanya-tanya kalau misalnya kayak gini gitu kan, aneh juga gitu. Jadi gantung banget gitu. Penonton mungkin bisa berspekulasi bagi yang dia yang ngerti gitu ya, bisa nonton film. Tapi kalau misalnya penonton awam gitu, mereka apaan sih ini gitu, bakalan dihadapin kayak gitu. Terus kayak penjelasannya lagi gitu kan, musabab penjara ini tuh apa gitu kan. Kenapa mau dapat diploma harus masuk penjara juga gitu kan. Itu aneh banget sebenarnya, bisa dijelasin dan sebenarnya singkat aja cukup sih. Tapi overall ini bagus banget karena penggambarannya bagus banget sih. Oke, sekian aja sih. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe buat channel ini. Dan jangan lupa buat komentar kalau misalnya kalian mau mendiskusikan atau kalian berteori sendiri tentang film ini, boleh di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.